Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 26 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Nah, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa. Di sini kita ada analisa intraday dan swing ya, atau intraday atau swing gitu ya. Nah, di sini kita lihat kita ada XAUUSD atau gold, kemudian ada USD Japan Yen. Nah, untuk XAUUSD atau gold sendiri kita analisa lebih fokusnya itu di time frame H1 hingga H4 ya. Jadi kita lihat di sini kita ada potensi sell karena kita lihat ada bear flag ya. Jadi dia masih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Oke, kemudian di USD Japan Yen kita lihat dia sudah membentuk change of character atau CHODS ya, yang biasa sering kita kenal CHODS gitu. Nah, ini change of character itu ya. Kita analisa dari H1 hingga H4, kita ambil posisinya sell ya. Di sini kita ambil sell limit XAUUSD atau gold di 1919.56 dan TP di SL maksud saya di 1927.14. Kemudian TP di 1866.14. Untuk risk and rewardnya cukup besar ini, jadi teman-teman bisa gunain akun Sen. Jadi untuk kali ini kita gunain akun Sen dulu untuk pair XAUUSD ya, untuk gold. Jadi karena ini resiko loss 0,01 lotnya cukup besar ya. Jadi mungkin kalau pakai akun standar ya kita butuh seenggaknya minimal sekitar $800 ya. Tapi kalau yang nggak punya modal atau saldo $800 bisa gunain akun Sen ya. Nah, di sini untuk risk and rewardnya 1/7. Oke. Kemudian di USD Japan Yen kita sell limit di 128.336 ya. Kemudian stop loss di 128.681 maksud saya. Kemudian TP di 125.917 ya. Untuk resiko lossnya standar ini sekitar $3,22. Risk and rewardnya 1/7. Jadi gitu ya. Terus yang tak pernah saya lupa untuk selalu ingatkan lakukan partial profit taking ya. Jadi teman-teman bisa gunain partial profit taking di sini untuk mengamankan keuntungan sekaligus mengurangi resiko ya. Misal teman-teman sudah running profit 1/1 ya. Jadi itu udah running profit ya, kita sudah floating profit. Risk and rewardnya 1/1, kita bisa partial profit taking sekaligus pindahin stop loss ke BEP ya, atau break even point atau stop loss plus itu ya maksud saya. Jadi ketika harga berbalik arah menyentuh stop loss kita tidak rugi apapun gitu. Oke, kemudian kalau yang pengguna akun Sen, nah di sini kan resiko lossnya cukup besar ya. Jadi kalau yang akun Sen kan bisa pakai lotnya agak banyak gitu ya, untuk menyesuaikan resiko 1% itu ya. Jadi kalau kita open kan setiap open posisi kan resikonya 1% dari modal gitu. Kalau 1% dari modal kan misalkan modalnya $300 kan berarti sekitar $3 ya. $3 itu kan berarti sekitar 300 sen ya. 300 sen kalau dibagi 7,586 itu kan bisa dapat ya sekitar 0,39 ya lot ya, 0,39 lot ya untuk akun Sen ya ini ya. Jadi teman-teman bisa gunain akun Sen untuk partial profit taking ya. Nah disitu kan ada sekitar 0,39 lot, atau enggak kalau kita genepin aja 0,40 ya. Kita bisa TP 1/4 dulu, 0,10 dulu, 0,20 dulu, 0,15 dulu gitu ya. Jadi biar sisanya
kita hold, jadi seenggaknya kita udah cut profit gitu. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, ini untuk XAUUSD atau gold, kemudian USD Japan Yen ya. Oke, ini USD Japan Yen dan ini ada XAUUSD atau gold. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu. Kita bahas satu persatu dari XAUUSD ya. Tapi sebelum itu kita mau bahas US 10 year yield terlebih dahulu. Nah, di sini ada US 10 year yield. Jadi di US 10 year yield ini seperti ya, obligasi ya, ini ya obligasi US sana ya. Ini udah mengalami penurunan. Ini salah satu faktor penggerak pair USD ya. Jadi seperti yang tadi XAUUSD kan itu pair berlawanan antara gold dengan USD ya. Nah, ini salah satu penggerak pair USD ya. Jadi apabila ini turun, kemungkinan USD juga turun. Tapi kalau kita lihat di sini di DXY dia naik ya. Nah, di sini ada bertolak belakang antara DXY dan US 10 year yield. Jadi di sini kenapa gold turun sedangkan US bond juga turun gitu. Nah di sini di DXY dia juga naik gitu. DXY naik. Nah, jadi masih ada satu alasan kenapa US dollar menguat ya. Lalu kalau kita lihat di time frame daily dia juga sudah masuk ke area range supply area ya, atau di resist trend line-nya weekly. Oke. Jadi perlu dipahami di sini dia mungkin nanti ada technical pullback atau bisa aja rejection juga. Nah, bisa jadi nanti di gold dia juga ada kemungkinan untuk reject di area demand. Nah, untuk itu kalau kita lihat di time frame H4, kita lihat di sini ada area imbalance area ya, atau FEG di sini ya. Ini imbalance area yang cepat atau lambat pasti harga akan masuk ke situ. Oke. Tapi sebelum itu berarti dia masih ada potensi untuk penurunan ya kan? Karena di sini adalah area demand-nya. Di sini ada area demand, di sini ada area FEG. Oke, di sini juga ada area FEG juga. Ini masih jauh ya untuk area demand-nya ya. Oke, di sini juga sebelumnya juga ada di time frame M15 ada area FEG juga dan udah masuk. Nah, seperti ini. Harga kembali ke area FEG lagi ya. Di sini ada area FEG yang terbentuk di time frame M15 29 Maret kemarin ya. Ya, di sini. Ini area FEG atau imbalance area. Dan harga mulai masuk ke untuk menutupi area ini lagi ya. Nah, dia sudah masuk. Tapi di bawah masih ada area FEG-nya 4 ya. Di sini juga ada area FEG H1. Di sini juga ada area FEG juga. Jadi masih ada potensi untuk kenaikan. Kalau sekarang dia potensinya lebih dekat ke area demand ini ya. Jadi posisinya sekarang lebih dekat di sini ketimbang di sini ya. Apalagi di sini. Jadi dia harga gold lebih cenderung untuk masuk ke area demand terlebih dahulu ya. Oke, dan setelah itu kita lihat di H1. Di H1 dia masih ada koreksi naik atau technical rebound ya setelah dia masuk ke area VGM 15. Di sini juga ada area demand dan di sini dia membentuk equal low ya. Equal low-nya daily. Jadi dia membentuk equal structure ya, equal low. Itu di time frame daily ya.
Jadi nanti pasti akan tertembus juga di area itu. Oke, kita cek di M30. Nah, di M30 di sini ada boss atau break of structure. Di sini bosnya A1 ya, atau break of structure-nya per jam. Terus kemudian di sini ada touch atau change of characters. Oke, di sini juga ada area EVG tapi udah masuk ya, udah terisi. Hapus saja. Nah, di sini. Jadi di sini ada potensi untuk sell ya. Karena di sini tadinya aku mau sell di sini kurang serak, kurang nyaman gitu ya. Karena kalau dilihat di sini ada area EVG juga. Teman-teman perhatikan dia membentuk area EVG di sini. Cut sekali ini. Target kenaikan bisa sampai ke area ini. Kemudian masuk ke area sell. Oke ya. Di sini ada area supply atau bisa kita bilang bullish candle terakhir sebelum dia breakout structure ya. Nah, dia ada bullish candle terakhir nih. Kita pakai 2 kali dari bullish candle terakhir ya. Jadi range-nya 2 kali dari bullish candle. Kemudian kita ambil tengah-tengah untuk entry. Untuk jarak stop loss dan entry sama ya dengan jarak 2 kali bullish candle ini. Jadi kurang lebih biar aman gitu ya. Ups. Oke, next kita lanjut USD Japan Yen. Nah, USD Japan Yen udah sesuai ya di sini ya, seperti yang saya gambarkan tadi di Instagram @gurufurek_id kan ada analisanya udah saya gambar ya. Jadi dia turun dulu kemudian naik. Di sini kenapa dia harus turun dulu? Karena dia perlu membuat konfirmasi lagi di sini ya. Ini breakout structure-nya per jam atau 1 jam. Ya, pergerakannya udah bagus. Oke ya. Otomatis harga akan naik. Kemungkinan kenaikan bisa sampai ke area ini ya, ke bullish candle terakhir. Tapi di sini kalau kita perhatikan dia membentuk equal structure ya, atau equal high di M30 sudah kelihatan ya di sini. Nah, di sini dia ada equal high atau equal structure. Kemungkinan dia akan masuk lagi ke area supply di atas itu. Seperti yang saya perhatikan di sini ada area potensi untuk area supply ya. Kita cek ke M15, 5. Nah, di sini saya lihat diambil di M1. Ini satu candle M1 cukup besar ya ini ya. Tapi kita ambil setengahnya aja dari candle M1 dan kita tarik setengahnya lagi. Range-nya sama ya. Range satu candle M1-nya atau 1 menit. Jadi 1 menit itu range satu candlenya itu cukup lebar ya. Ini sekitar 34 pips ya. Lebar sekali ya, itu 1 menit ya. Jadi mungkin di situ ada area supply yang bisa kita manfaatkan untuk kita ambil sell limitnya ya. Untuk tren panjangnya dia masih ada potensi kenaikan sih. Tapi sebelum itu dia ada kemungkinan untuk koreksi terlebih dahulu. Jadi tren masih bullish ya ini ya.
untuk dailynya ya. Tapi untuk time frame jam atau H1 H4 dia udah ada potensi untuk bearish atau koreksi ya. Target koreksi bisa sampai ke area ini tahap 4. Di sini kita lihat ada area imbalance ya. Lebar di sini. Oh, di sini juga ada. Ya. Jadi segini ya. Di sini juga ada, kemudian di bawah juga ada. Ini 4. Kita lihat di daily pas. Jadi range imbalance-nya di daily sama 4 sama ya. Jadi di sini ada area untuk imbalance. Kemudian di sini ada bearish candle terakhir. Ini bisa kita jadikan area TP ya, atau target penurunan. Nah, mungkin sekian dulu analisa video hari ini ya. Terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Jadi ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like terlebih dahulu ya. Pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.